Kita memejamkan mata kita untuk kita fokus kepada Tuhan dan kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah pada Tuhan Allah yang kudus. Saat itu selesai, dan mari kita bersama-sama masuk dalam satu bagian untuk memuji Tuhan melalui satu pujian pembukaan berjudul You Are My All in All. Sungguh satu hal yang indah sebagai sesama saudara beriman, karena dimanapun kita beribadah, kita tetap beribadah kepada Allah Tritunggal. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyatukan hati melalui doa, pujian, penyembahan kita, dan terutama suatu firman Tuhan diberitakan oleh hamba-Nya. Bersama-sama kita boleh menaruh perhatian dan berkumpul di hadapan Tuhan. Biasanya kita beribadah di ballroom area utama Manado, tetapi seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang kami, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ya kita beribadah di mana? Dan kami di sini kami menggunakan chapel dari Sekolah Dian Harapan Manado. Dan nanti di bagian persembahan, oleh karena kita tidak bisa mengedarkan kantong persembahan seperti yang sudah dijelaskan dan disampaikan melalui grup Christ Chapel masing-masing, di situ sudah diposting ada QRES, ada QR code di situ. Ketika kita masuk di bagian pemberian persembahan,
Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Bapak Ibu bisa scan QR tersebut dan mengisi nominal persembahan. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kita sepanjang ibadah ini, apapun bentuknya. Biarlah kita betul-betul boleh memberi diri, memuji, memuliakan Tuhan, dan menikmati Tuhan seutuhnya sebagai Allah dan Pencipta kita. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Panggilan beribadah berdasarkan Mazmur 23 ayat 1-4. Kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah firman Tuhan, janjinya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kepadanya. Suatu pujian yang berkata, "My hope is built on nothing less." Bapa kami di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memungkinkan sehingga kami pada saat ini, para umat-Mu dari berbagai tempat, boleh bersatu untuk beribadah di hadapan Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Karena hanya kepada-Mu lah ya Tuhan, sandaran hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk pergumulan di setiap Christ Chapel Manado.
kami di Christ Chapel Manado berkumpul bersama-sama untuk persiapan elder dan diaken. Biarlah Tuhan berkenan menolong setiap kami untuk kami boleh masuk dan mengikuti proses ini, sehingga para jemaat Tuhan boleh dilayani di dalam kebenaran firman, dilayani di dalam kasih dan pengharapan. Begitu juga setiap program yang ada di Christ Chapel Kupang, Palembang ataupun Karawaci, Tuhan, biarlah dengan hati yang mengasihi Tuhan kami boleh mengambil bagian kami masing-masing, sehingga dalam kami melayani Tuhan di Christ Chapel Manado, Tuhan boleh betul-betul disenangkan, dan Tuhan boleh betul-betul boleh semakin mengarahkan kami, menolong kami untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Bapa di surga, kami juga segenap bangsa Indonesia, bahkan dunia Tuhan, kami bergumul dengan wabah virus corona yang ada. Mulai ada kesulitan di sana sini Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, dan selalu ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami segenap umat-Mu untuk memandang kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Kesulitan ini tidak membuat kami kecut dan tawar hati, tetapi justru menolong kami untuk boleh menghidupi iman yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh terus berdoa kepada Tuhan, dan di saat yang sama pula kami boleh melangkahkan kaki kami dan tangan kami untuk berbagian dalam segala bentuk daya upaya mengatasi wabah virus corona ini. Bapa di surga, hiburlah mereka yang sedang dirundung duka oleh karena wabah virus ini, Tuhan. Mereka yang mulai putus asa, biarlah Tuhan yang mulai kuatkan kembali. Mereka yang sedang berjuang Tuhan di rumah sakit, di pemerintahan, bahkan di daerah-daerah, instansi-instansi tertentu Tuhan. Mereka yang memberi diri untuk melayani orang-orang yang sementara sakit oleh karena virus ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang menopang mereka tatkala mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang juga memberikan mereka pengharapan, iman yang teguh bahwa hidup mereka sepenuhnya ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segala bentuk daya upaya ini Tuhan, dari setiap dokter, dari setiap pemimpin kami di negara ini. Semua bagian Tuhan biarlah boleh bersatu, saling membantu, saling mendukung sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam
Tetapi lepaskanlah kami daripada kebenaran, karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang maha besar, melalui satu pujian yang berkata, "Be strong in the Lord." Kita kepada iman dan pertobatan. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan Katekismus Kecil Westminster pernyataan ketiga dan keempat. Apa yang terutama diajarkan oleh kitab-kitab suci? Kitab-kitab suci terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai oleh manusia mengenai Allah dan apa tugas kewajiban yang melaksanakannya akan untuk dari manusia. Apa itu Allah? Allah itu Roh yang tak terhingga, kekal dan tidak berubah-ubah dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kita iman kepadanya. Dan pada saat ini bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dosa komunal. Bapa Surgawi, kami mengakui bahwa hati kami seringkali memberontak kepadamu. Saat ini kami datang untuk memohon belas kasihan-Mu dalam kasih karunia-Mu
Engkau tidak membiarkan kami putus asa, karena tidak ada yang namanya kesempatan dalam kasih karunia-Mu. Kami memiliki semua jaminan yang kami perlukan bahwa bersama-Mu kami yakin ada penebusan. Jadikanlah kami umat yang bisa menyenangkan-Mu, dan jadikan kami umat yang dapat menemukan kesenangan kami di dalam-Mu. Kiranya kami dapat tunduk dan bersuka di dalam hukum-Mu dengan penuh kesetiaan. Bagian ini diterjemahkan dari Valley of Vision, halaman 170 sampai 171. Dan saya mengajak kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terimalah pengampuan dosa kami di hadapan Tuhan. Amin. Jaminan pengampunan dosa terambil dalam firman-Nya dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14 yang berkata dan berbunyi demikian. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-mu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Mari saya undang kita semua untuk kembali masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa pergumulan kami kembali di hadapan Tuhan. Ketika kami tertunduk di hadapan-Mu di dalam ibadah ini Tuhan, beberapa di antara kami mungkin sebentar dalam kondisi sakit. Mungkin dari beberapa di antara kami Tuhan begitu sulit untuk dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan kami begitu bergantung pada bantuan orang lain. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menolong setiap jemaat, khususnya mereka yang sakit. Tuhan kiranya memberkati setiap penanganan medis, obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memulihkan jasmani mereka. Begitu juga orang-orang, apakah keluarga ataupun sahabat teman, yang hari demi hari membantu sanak saudara ataupun sesama mereka yang sakit. Berikanlah mereka sukacita ketika melayani. Kuatkan mereka tatkala mereka lemah, Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan
rumah jemaat, khususnya mereka sebagai suami ataupun istri, mereka yang bergumul di dalam relasi mereka sebagai satu pasangan yang Tuhan sudah persatukan dan yang mereka nyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Mereka yang sudah mengikrarkan janji setia di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Namun pada saat ini Tuhan, mereka mungkin merasa seakan-akan kasih itu mulai hambar. Kami berdoa di hadapan Tuhan kepada Engkau Allah yang adalah sumber kasih dan kasih itu sendiri. Kami memohon belas kasihan Tuhan secara khusus bagi para suami dan istri. Biarlah Tuhan yang boleh memulihkan kasih mereka. Mereka yang Tuhan boleh memulihkan hubungan mereka, komunikasi mereka. Berikanlah mereka hati yang lembut. Mereka boleh kembali menerima satu dengan yang lain dan bukan lagi mengedepankan diri mereka, tetapi mereka bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan. Oh Tuhan, hal ini sulit. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Roh-Mu yang kudus untuk boleh menolong kami semua, menolong setiap suami dan istri. Begitu juga anak-anak Tuhan, mereka yang masih muda, remaja, pemuda. Tuhan tolong di tengah-tengah zaman yang bengkok ini, biarlah Tuhan yang boleh meneguhkan mereka. Setiap firman yang pernah mereka dengar, biarlah itu boleh bertumbuh, boleh memiliki akar yang kuat dan akhirnya menghasilkan buah. Mereka boleh memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan. Jauhkanlah mereka dari hal yang jahat. Namun seandainya jika mereka diperhadapkan dengan satu hal yang jahat, biarlah mereka boleh memiliki keberanian yang asalnya dari Tuhan untuk boleh berkata tidak terhadap hal-hal yang jahat itu. Di tengah-tengah kondisi saat ini, perekonomian mulai sulit Tuhan. Mereka yang ada di lingkup wira swasta, Tuhan, kuatkanlah mereka, pelihara iman pengharapan mereka, kuatkan mereka ketika mereka harus bekerja keras, namun pelihara mereka juga untuk tetap jujur di hadapan Tuhan, karena yang terpenting adalah bagaimana mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami sepenuhnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau yang tahu pergumulan setiap kami ya Tuhan. Apakah kami dalam masalah-masalah tertentu, biarlah kami selalu ingat kepada Tuhan, ingat kasih mula-mula kepada Tuhan, ingat rasa itu, ingat momentum itu ketika Tuhan pertama kali menyatakan diri kepada kami. Namun bila di antara para jemaat ini Tuhan, ada di antara kami yang belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi, biarlah Tuhan beranugerah kepada mereka, lembutkan hati yang keras ketika mereka meresponi kasih dan suara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan berikan persembahan sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi. Mari Bapak Ibu persiapkan gawai Bapak Ibu untuk boleh men-scan melalui QRIS, ya, QR code yang ada untuk kita memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita mengangkat satu pujian yang berkata, besar setiamu. Besar
adalah hidup kami yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kali kami memberikan persembahan, kami terus diingatkan bahwa hidup kamilah yang Tuhan kehendaki. Untuk kami hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah persembahan ini dapat digunakan, dikelola sedemikian rupa demi hormat dan kemuliaan-Mu. Demi Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dididik di dalam kebenaran firman-Nya. Dan sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Philip Manurung, kita kembali mengangkat pujian yang berkata, memegang di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, tema yang akan dibawakan adalah memegang janji Allah tanpa curiga. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Terima kasih untuk seluruh tim pelayan mimbar yang melayani pada malam hari yang akan ditayangkan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi juga, saya mau kembali menyapa Bapak Ibu yang mendengarkan atau menonton siaran ini, baik yang ada di Palembang, di Christ Chapel Karawaci, maupun yang ada di Kupang. Saudara-saudaraku, saya berharap dan saya berdoa agar ketika menonton siaran ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku semua dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita tahu tidak mudah. Dan kita dipergumulkan, diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sama sekali baru. Dan bahkan situasi pada saat ini, saudara-saudaraku, memaksa kita untuk mengubahkan paradigma kita beribadah literally dalam waktu satu malam. Dari yang biasa bertatap muka menjadi ibadah yang online seperti ini. Saudara-saudaraku, seumur-umur, dari sejak saya lahir sampai sekarang, belum pernah saya mengalami yang namanya gereja libur. Apapun situasi keadaannya, apapun beritanya, tidak pernah. Gereja selalu pada hari Minggu mengadakan ibadah. Tetapi dalam kondisi yang saat ini, saudara-saudaraku, kita dipaksa untuk mengubahkan paradigma kita. Mungkin beberapa di antara Anda bertanya-tanya, apakah kita berdosa ketika kita menutup gereja selama 2 minggu dan kita mengadakan ibadah online seperti ini? Saya percaya saudara-saudaraku, ini adalah masa-masa yang paling tepat untuk kita menemukan kembali identitas kita sebagai orang Kristen dan khususnya identitas kita sebagai orang reform. Karena apakah slogan atau semboyan dari seorang reform? Ecclesia Reformatas Semper Reformandae Secundum Verbum Dei, yang artinya dalam terjemahan bebasnya, gereja reformasi adalah gereja yang senantiasa rela mereformasi dirinya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Apakah kita melakukan ibadah online seperti ini sesuatu yang tidak alkitabiah? Kita bisa mengeceknya, saudara-saudaraku. Ini adalah masa-masa ketika kita itu paling memahami sabda dari sang raja kita, khususnya di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ketika itu Tuhan kita berbicara kepada perempuan Samaria yang ada di pinggir suluk itu. Akan tiba waktunya, kata Tuhan, kau tidak perlu lagi beribadah di gunung ini atau di Yerusalem atau di mana. Artinya apa, saudara-saudara, bahwa ada waktunya kita tidak terikat pada lokasi. Karena apa? Tuhan Yesus menjelaskan, karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran.
muka pada saat ini, saudara-saudaraku, tetapi Roh Kristus, Roh yang mempersatukan kita dengan anak-anak itu juga bekerja di antara kita sekalipun kita terpisahkan dengan lokasi. Kita tetap satu tubuh Kristus. Ibadat itu perkara yang rohani, saudara-saudara. Dan saya sebagai pengkhotbah pada hari ini bersyukur kepada Tuhan karena ini merupakan suatu hak istimewa. Saudara-saudaraku, sebagaimana Bapak Ibu yang ada di sini, Jemaat Christ Chapel Manado menyadari bahwa kita sebenarnya berada di dalam seri eksposisi khotbah dari surat Filipi, bukan? Tetapi presbiteri hamba-hamba Tuhan itu dari sejak tahun lalu telah menetapkan bahwa pada tanggal 22 Maret pengkhotbah dilepaskan dari tanggung jawab untuk berbicara dari surat Filipi. Dan secara kebetulan pada hari ini ternyata gilirannya saya. Dan saya diberikan kebebasan untuk berbicara, maka saya harus mengumumkan lebih lagi, saudara-saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat melalui ibadah online ini. Saudara-saudaraku, beberapa daripada kita mungkin mengamati, mungkin memperhatikan di dalam masa-masa krisis corona belakangan ini, ada satu bagian Alkitab yang sering dicuplik, baik itu melalui broadcast, baik itu melalui meme, gambar yang disertai dengan tulisan Alkitab, yaitu dari Mazmur pasal 91. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya menghubungkan kembali apa sesungguhnya yang dimaksud Tuhan melalui Mazmur pasal 91 ini, dan bagaimana kita bisa memahami pesan yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui Mazmur yang khusus ini. Maka saya pertama-tama akan membacakannya bagi kita semua. Setelah itu kita akan berdoa. Mazmur pasal yang ke-91. Judulnya di situ, Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbangun di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Maka petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh apinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai sedemikian jauh, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita sekali lagi berdoa. Allah Bapa kami, Engkau yang tetap bertahta di kerajaan surga, apapun situasi yang terjadi di muka bumi ini, sungguh kami sekali lagi melihat kepada kemuliaan-Mu dan kami terkagum.
Kau pencipta segala roh, Engkau sumber daripada segala kehidupan. Engkau mengizinkan apapun yang terjadi di muka bumi ini seizin daripada Engkau sendiri. Dan Engkau juga mengizinkan pada saat ini ketika kami tidak bertatap muka, tetapi melainkan kami yang harus beribadah secara online. Kami percaya bahwa Engkau juga mengizinkannya. Karena kami terlebih percaya lagi Bapa bahwa firman-Mu melintasi ruang dan waktu. Firman-Mu yang akan segera ditaburkan pada pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kami di dalam masa-masa krisis ini. Berbicaralah ya Tuhan kami. Inilah jemaat-Mu. Engkaulah gembala kami yang agung. Beri kami makan. Tolong hamba-Mu ini, sertai hamba-Mu ini dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak akan membahas semua dari Mazmur 91. Jadi seperti saya sudah katakan tadi, bahwa Mazmur 91 ini lagi hot topic, lagi trending topik di mana-mana. Dan khususnya saudara-saudaraku yang dicuplik itu paling sering adalah ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Saya akan bacakan kembali ayat 5 sampai dengan ke-6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Perkataan penyakit menular, itulah yang paling sesuai dengan situasi virus corona pada belakangan ini. Oleh karena itu bagian ini sering dicuplik. Nah, saudara-saudaraku, tentu sebagai orang Kristen, saya senang ketika melihat ada ayat Alkitab yang dipopulerkan dalam masa-masa krisis seperti ini. Dan saya juga percaya saudara-saudaraku bahwa beberapa di antara orang-orang yang mendapatkan ayat itu kemudian tergerak untuk membuka kembali Alkitabnya yang mungkin sudah berdebu, yang sudah lama tidak pernah dibaca. Dan oleh karena itu mungkin beberapa orang kemudian tertarik untuk datang kembali kepada Allah, untuk mencari Allah, untuk pergi ke gereja, dan akhirnya dia harus kepada online seperti ini. Tetapi juga saudara-saudara, di sisi lain ada kekhawatiran. Kekhawatiran kenapa? Kekhawatiran setiap kali ayat firman Tuhan dicomot, dicuplik, lepas daripada konteksnya. Pengalaman saya saudara-saudaraku, setiap kali kalau kita mengambil bagian seperti itu akan menghasilkan penafsiran yang sifatnya pragmatis dan juga dilematis. Pragmatis artinya apa? Pragmatis itu terlalu diserhanakan dan langsung diaplikasikan begitu saja, sehingga banyak kita kehilangan keindahan daripada keseluruhannya. Dan dilematis juga. Karena apa? Karena mengundang banyak pertanyaan lanjutan. Bayangkan ada orang yang mendapatkan ayat seperti ini, lalu saudara-saudara melihat realitas di depan hidupnya. Bagaimana dengan orang-orang Kristen, anak Tuhan yang ternyata terjangkit virus corona dan pada akhirnya mati? Apakah Mazmur 91 tidak berlaku pada mereka? Bagaimana dengan keluarga atau anak kecil yang akhirnya terjangkit virus corona? Apakah Tuhan tidak menyertai mereka juga? Apakah benar seperti perkataan orang-orang itu bahwa mereka kurang beriman? Saya percaya itu. Dan bahkan saudara-saudaraku, ini bisa ditarik dengan situasi yang lebih luas lagi. Bagaimana dengan pendeta yang mengalami kecelakaan pesawat lalu kemudian tewas di tempat? Apakah kita berani mengatakan bahwa Mazmur pasal 91 tidak berlaku pada mereka? Bagaimana dengan istri hamba Tuhan yang mengidap kanker lalu akhirnya mati? Tentu kita tidak berani mengatakan bahwa janji di dalam Mazmur 91 tidak berlaku pada mereka. Jadi bagaimana saudara-saudara, kita harus memahami Mazmur pasal 91 ini. Nah, jadi saudara-saudara, pertanyaan paling mendasar adalah, dapatkah Mazmur 91 berlaku bagi semua orang Kristen? Dan jika itu memang berlaku, bagaimana itu berlakunya? Dan bagaimana kita
janji-janji di dalam Mazmur pasal 91. Maka judulnya adalah memegang janji Allah tanpa curiga. Jadi saudara-saudaraku, pertanyaan pertama setiap kali kita berhadapan dengan Mazmur, siapa penulis Mazmur itu dan apa tujuannya? Secara cepat saudara-saudaraku, Alkitab versi Septuaginta, yaitu Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan itu sudah selesai dikompilasi 300 tahun sebelum Yesus Kristus Tuhan kita lahir. Alkitab versi Septuaginta mengatakan bahwa Mazmur 91 itu adalah Song of Praise by David, yaitu diyakini ditulis oleh Daud. Di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia tidak dikatakan apa-apa. Tetapi tradisi daripada rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa Mazmur pasal 91 diyakini ditulis oleh Musa. Karena apa? Karena Mazmur yang sebelumnya ditulis juga oleh Musa. Jadi mereka mempunyai pemahaman kalau Mazmur itu tidak diketahui siapa penulisnya, maka lihat kembali Mazmur yang sebelumnya. Tetapi itu bukan persoalan yang paling penting. Entahkah Musa, entahkah Daud, saudara-saudaraku, tetapi maksud dan latar belakang penulisannya itu yang paling penting. Dan sekalipun jelas kelihatan bahwa Mazmur 91 ini menawarkan pengharapan dan penghiburan bagi orang-orang percaya, tetapi sebagaimana semua Mazmur yang lain, terutama Mazmur ini, ditujukan untuk merujuk kepada Mesias yang pada saat itu akan datang. Jadi setiap Mazmur ini berbicara mengenai Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita selidiki saudara-saudara. Di ayat pertama dimulai dengan pemazmur menyebut tentang seseorang, sesosok, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya kita mungkin bisa membandingkan saudara-saudara, he who dwells, he berarti tunggal, bukan they. He who dwells. Barang siapa yang pernah mempelajari bahasa Inggris, kata dwells di sini berarti sesuatu dilakukan terus menerus dan tidak pernah berhenti. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Menurut Anda siapakah orang itu? Apakah dia salah seorang tokoh suci di dalam Perjanjian Lama? Apakah dia satu orang Kristen tertentu ataukah semua orang Kristen, saudara-saudara? Kita mungkin bisa ditolong oleh perkataan dari seorang yang bernama Charles Spurgeon, the Prince of Preacher, di abad ke-19 itu, mengenai ayat ini. Beliau berkata, berkat yang disediakan dalam Mazmur pasal 91 ini, saudara-saudaraku, tidak berlaku bagi semua orang percaya. Bahkan hanya bagi orang percaya yang stay, yang tetap tinggal di dalam hadirat Allah. Beliau melanjutkan, banyak anak Tuhan yang mungkin mencari hadirat Allah, yang datang ke tahta kasih karunia, tetapi tidak stay, tidak dwell. Mungkin pada waktu-waktu krisis mereka akan berlari datang ke tahta kasih karunia, tetapi setelah krisisnya surut mereka akan mundur kembali. Jadi siapa yang bisa tetap tinggal dalam naungan yang maha kuasa? Maka kita berani mengatakan, saudara-saudaraku, ayat ini merujuk secara eksklusif kepada Yesus Kristus Sang Mesias yang pada waktu itu masih akan datang. Yesus adalah anak Allah. Anak selalu berada di pangkuan Bapa. Anak selalu duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Anak Allah itu selalu berada di dalam Allah Bapanya. Ini rahasia yang besar, saudara-saudaraku. Ini perkara yang rohani, saudara-saudaraku. Maka kita tidak usah kaget. Yang pertama kali mengatakan, memberikan kesaksian itu, justru adalah orang yang kerasukan setan di Gerasa. Di dalam Markus pasal 5 ayat 7, dia langsung menyambut Yesus dan mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah yang
sekali mengerti benar kepada siapa Mazmur pasal 91 ini merujuk. Kita ingat saudara-saudaraku di dalam pencobaan di padang gurun. Kita bisa membaca dalam Matius pasal 4, Lukas pasal yang keempat. Ketika Tuhan kita sudah letih dan lapar, iblis kemudian mencoba untuk mencobai Tuhan kita. Dan dia datang saudara-saudaraku dengan cuplikan daripada Mazmur pasal 91 ini. Di dalam Matius pasal 4 ayat 6, dia menawarkan satu pencobaan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menaruh engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia mencuplik dari Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Lalu mungkin beberapa di antara kita akan berkata, masakan kita bisa percaya perkataan iblis? Bukankah iblis itu adalah bapa segala dusta? Apakah penafsirannya terhadap Mazmur pasal 91 ini dapat dipercaya? Saudara-saudaraku, dalam hal ini dia berkata benar. Maksud saya, dia harus berkata benar. Kenapa demikian? Karena dia sedang berhadapan dengan sang firman itu sendiri. Dia tidak sedang berhadapan dengan Adam yang pertama. Tentu kita tidak berpikir bahwa dia berani datang kepada sang firman dan mencoba untuk membengkokkan sedikit firman tanpa diketahui. Dan kemudian Yesus pun kita melihat sebagai respon terhadap perkataan iblis itu tidak mencoba mengoreksi penafsirannya. Jadi penafsiran bahwa Mazmur pasal 91 merujuk kepada anak Allah, merujuk kepada Yesus, dapat dibenarkan. Jadi saudara-saudara, jikalau demikian, Mazmur 91 ini merujuk kepada Yesus Kristus anak Allah itu, apa relevansinya dengan kita saat ini? Dan kita kembali kepada pertanyaan yang mendasar, dapatkah Mazmur pasal 91 ini diterapkan kepada semua orang percaya? Apakah boleh saya mendoakan Mazmur pasal 91 ini bagi saya atau keluarga saya atau orang-orang yang saya kasihi? Jawabannya iya dan tidak. Anda mungkin bingung. Mengapa ya? Ya, ketika kita mempertimbangkan posisi orang percaya. Saudara-saudara dan saya, kita semua orang percaya tersembunyi berada di dalam Kristus anak Allah itu. Tidak akan pernah kita mendengar perkataan Alkitab di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat ketiga. Saya akan membacakan bagi kita Kolose pasal yang ketiga, ayat ketiga mengatakan demikian. Kamu telah mati. Ya, kamu, Anda dan saya. Kita semua yang telah mengaku percaya kepada Kristus, kita semua telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya akan berikan waktu bagi kita untuk coba merenungkan ayat ini sejenak. Semua orang terusah. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa maksudnya ini saudara-saudaraku? Jadi sebenarnya kita secara roh di dalam Dia. Kristus Yesus anak Allah itu selalu berada dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan orang percaya umat Kristus terhisap di dalam Kristus, maka kita pun dilibatkan di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Isn't that wonderful? Itu berarti ketika Allah Bapa melihat kita, melihat gereja, yang dilihatnya adalah Kristus. Itu berarti ketika Allah melihat Kristus, yang dilihatnya adalah kita di dalamnya. Itu juga berarti bahwa ketika iblis dan malaikat terjatuh, roh-roh jahat itu melihat kepada kita, saudara-saudaraku, yang dilihatnya adalah Kristus. It means, saudara-saudaraku, tidak ada satu pun yang terjadi di luar daripada seizin Kristus Yesus, karena orang percaya berada di dalam Dia. Dan jikalau kita berada
itu berarti kita adalah anak Allah. Nah, jikalau kita adalah anak-anak Allah, maka Paulus mengatakan kita adalah ahli waris yang berhak untuk menerima segala janji Allah. Apakah Anda pernah mendengarnya? Saya akan membacakan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat ke-17 berkata demikian, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi mari kita bayangkan, jikalau kita berada dalam Kristus, itu berarti semua janji yang diberikan kepada Kristus juga bisa diwariskan kepada orang-orang di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 juga mengatakan demikian. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 mengatakan Kristus adalah yang bagi semua janji Allah. Kristus adalah yang bagi semua janji Allah. Artinya semua janji yang pernah diberikan mendapatkan penggenapannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. This is His gift. This is His grace. Kita tidak selalu mempunyai hak untuk mewarisi janji itu. Dulu kita tidak berhak, karena dulu kita bukan umat Kristus. Ketika kita bukan umat Kristus, maka Efesus pasal 2 ayat 12 mengatakan bahwa kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan itu. Tetapi karena kita sekarang umat Kristus, karena kita sekarang berada di dalam Kristus, maka kita juga turut mewarisi janji yang diperuntukkan kepada Kristus. Jadi ya, kita boleh memakai Mazmur pasal 91 ini, kita boleh mendoakannya, kita boleh meyakininya, saudara-saudara. Karena kita berada di dalam Kristus. Apakah janji-janji yang ada di dalam Mazmur pasal 91 ini? Tentu ada banyak, saudara-saudaraku. Tetapi ketika saya mengumpulkan dan melihat, itu terutama berada di dalam ayat ketiga sampai dengan ayat ke-10. Saya ingin kita untuk melihat sekali lagi dan benar-benar mendaftarkan apa-apa saja yang dijanjikan bagi orang percaya di dalam Kristus. Ayat 3 mengatakan seperti ini, bahwa Allah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Apa maksudnya ini, saudara-saudara? Saya percaya tidak semua daripada kita dalam keseharian berkaitan dengan burung-burungan. Jadi apakah ini berkaitan dengan hanya orang-orang yang bekerja dengan burung? Tentu tidak. Ini adalah bahasa kiasan, yang berarti burung di dalam Alkitab, perangkap burung itu sering mengilustrasikan orang-orang jahat. Ya, Allah melepaskan kita daripada orang-orang yang berniat jahat, dari strategi mereka, dari tipu muslihat mereka. Apakah kau pernah mengalaminya, saudara-saudara? Dan di ayat yang sama dikatakan bahwa juga akan dilepaskan dari penyakit sampar yang busuk. Kita tidak tahu persis seperti apa maksudnya penyakit sampar. Kita tahu bahwa itu merupakan salah satu tulah di dalam Perjanjian Lama. Tapi tulah itu, sampar, dikatakan anak ternak. Kita akan melihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya janji apa yang disediakan bagi orang-orang percaya. Ayat kelima, engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam. Nah, ini mungkin bagi beberapa daripada kita menganggap buat apa kita jadikan seperti ini. Di dalam zaman yang modern seperti ini, saudara-saudaraku, tentu kita tidak ada yang takut dengan kedahsyatan malam. Kita pernah mengalami blackout pemadaman listrik. Siapa di antara kita, saudara-saudaraku, yang pernah mengalami berjalan di dalam kegelapan malam, totally black? Suatu kali saya pulang dari dalam perjalanan dari Medan menuju ke Pekanbaru, perjalanan naik mobil
mobil sendiri 18 jam bersama dengan teman saya, satu orang. Dan sekitar 2 jam, mungkin 3 jam sebelum sampai Pekanbaru, jalan itu di tengah semua perkebunan kelapa sawit terhenti, ada kemacetan total, tidak tahu kenapa. Dan itu sampai 3 jam saudara-saudaraku kami berhenti. Padahal saudara-saudaraku, saya ingat jam 7 pagi saya harus terbang ke Jakarta pada waktu itu. Saya melihat jam pukul 1 dini hari. Saya sudah panik. Mau berapa lama lagi kemacetan ini, sama sekali tidak bisa bergerak. Maka saya mengambil keputusan, saya telepon salah seorang supir dari Pekanbaru untuk bertemu di satu titik, dan saya keluar dari mobil dan saya berjalan kaki. Pertama kali di dalam hidup saya mengalami ketakutan, kengerian berjalan di dalam malam-malam. Jalan yang begitu sepi di antara perkebunan kelapa sawit. Yang saya takutkan bukan manusia yang mencoba menyerang, yang saya takutkan adalah binatang buas yang mencoba menyerang. Mungkin dari kita tidak mengalami seperti itu, saudara-saudara, dan mungkin kita tidak terlalu kaget ketika mengalami blackout, tetapi suatu kali terjadi pemadaman listrik di New York, dan itu cuma hanya beberapa jam, tetapi cukup untuk membuat kepanikan total, dan orang-orang berkata itu adalah kiamat bagi mereka. Apakah Allah melepaskan kita daripada kedahsyatan malam? Saya percaya demikian. Dan pada ayat yang sama dikatakan panah yang terbang di waktu siang. Apa artinya? Ini juga bahasa kiasan, saudara-saudara. Bisa berarti perang, bisa berarti juga dikatakan panah itu adalah siasat daripada si jahat. Tetapi kita mau melihat, saya melihatnya ini cenderung kepada perang. Dan ayat berikutnya, saudara-saudaraku, ayat 6, kita melihat itu juga dilepaskan dari wabah dan pandemi penyakit menular. Nah, ini paling dekat dengan kehidupan kita saat ini. Dan sebenarnya saudara-saudara, ketika kita melihat ayat 7 juga, ayat ke-10 juga, beberapa kali dikatakan perkataan yang sama, yaitu wabah, penyakit sampar, wabah, tulah. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan melepaskan kita dari semua bahaya wabah seperti itu? Apakah boleh saya juga berdoa supaya Allah melepaskan saya dari wabah itu, dan saya mengimani akan janji ini? Apakah Anda percaya bahwa itu bisa terjadi kepada orang percaya? Jika kita melihat sejarah kekristenan, saudara-saudara, kita dapat memastikan ya, orang-orang percaya juga dilepaskan dari hal-hal demikian. Orang percaya juga dilepaskan dari semua bahaya-bahaya yang disebutkan tadi. Tidak usah jauh-jauh di dalam kisah para rasul saja, saudara-saudara. Gereja mula-mula, mereka memang mengalami aniaya, tetapi berkali-kali mereka juga dilepaskan, dan khususnya para rasul dan para penginjil dibebaskan dari segala siasat orang-orang yang berniat jahat kepada mereka, dibebaskan daripada penjara. Bahkan sampai suatu kali Paulus yang paling sering mengalami semua bahaya-bahaya itu, dilepaskan dari semua bahaya itu. Sampai suatu kali setelah lepas dari kapal karam, di darat dia masih dicokot, digigit sama ular beracun, tetapi dia tetap hidup. Jadi apakah kita bisa percaya bahwa Mazmur 91 ini bisa kita imani, bisa kita percayai? Ya. Pada tahun 1527, saudara-saudaraku, terjadi suatu wabah yang juga menyerang Eropa. 1527 emang apa pentingnya? Karena di tahun itu, saudara-saudaraku, adalah juga tahunnya zaman di mana Martin Luther masih hidup dan melayani jemaat. Dan wabah itu yang disebut sebagai Black Death itu masuk ke negeri Jerman dan memaksa orang-orang itu untuk menyingkir keluar. Dan Martin Luther beserta dengan istrinya Katharina von Bora diminta untuk meninggalkan kota itu supaya mereka selamat. Tetapi akan dilakukan Martin Luther, mereka memilih untuk tetap stay, dan mereka melayani jemaat di situ. Dan apa yang terjadi? Secara ajaib mereka tidak terjangkit wabah itu, padahal mereka tetap
tinggal di sini. Jadi apakah kita bisa percaya bahwa anak-anak Tuhan itu dilepaskan dari bahaya-bahaya wabah? Ya. Tapi saya katakan jawabannya ya dan juga tidak. Apakah Mazmur pasal 91 semuanya akan berlaku pada orang percaya? Tidak. Karena demikian saudara-saudaraku, janji-janji yang berlaku kepada Sang Kristus, Sang Mesias itu tidak seluruhnya juga berlaku kepada orang-orang percaya. Misalnya di Mazmur pasal yang kedua, kepada Kristus dijanjikan bahwa semua bangsa akan tunduk di bawah kakinya. Itu juga tidak berlaku kepada orang-orang percaya. Saya tidak akan mengharapkan bahwa orang-orang bangsa-bangsa akan tunduk di bawah kaki saya. Itu hanya eksklusif berlaku bagi Kristus. Dan kita sudah melihat di dalam ayat 11 dan 12 pada hari ini saudara-saudaraku, bahwa janji itu hanya berlaku pada Kristus Yesus. Sehingga saudara-saudaraku, saya tidak akan berani untuk, saya benci mengatakan kata ini, mengklaim, meyakini janji hanya berlaku pada Kristus Yesus. Sedemikian saya tidak akan mencoba untuk keluar dari jendela Hotel Arya Duta di lantai 6, lalu kemudian saya terjun ke bawah dengan harapan bahwa malaikat-malaikat surgawi akan segera terbang untuk menopang saya. Karena saya tahu itu tidak berlaku pada saya. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa memahami janji-janji di dalam Mazmur pasal 91 ini? Jadi yang diperlukan itu adalah hikmat. Yang diperlukan adalah hikmat, saudara-saudara. Hikmat buat ngapain? Hikmat buat kita mengetahui yang mana bagian yang ditentukan bagi saya, yang mana yang tidak ditentukan menjadi bagian dari saya. Bagi orang percaya tersedia hikmat. Mintalah hikmat. Dan saya percaya oleh karena hikmat juga, maka session atau presbiteri di dalam Yayasan Presbyterian Reformasi Injili mempunyai hikmat untuk kita tidak melangsungkan ibadah tatap muka lebih dahulu. Hikmat akan mendorong kita untuk mempertanyakan lebih dahulu, apakah bagian ini ditentukan bagi saya atau bukan? Karena ternyata saudara-saudaraku, ada bagian-bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang percaya, dan bahkan di antara individu A dan individu B mungkin berlaku sesuatu yang berbeda. Saya tidak tahu, Anda tidak tahu. Apakah ternyata bagian yang ditentukan untuk saya adalah untuk mengalami virus corona, tetapi saya tidak akan mati? Apakah bagian yang ditentukan bagi saya adalah saya tidak akan pernah sama sekali terjangkit virus corona? Apakah itu bagian bagi saya adalah saya akan terjangkit virus corona dan akhirnya mati? Saya tidak tahu. We'll never know. Karena itu bagian daripada kedaulatan Allah. Tetapi hikmat akan mengarahkan kita untuk tahu bagian mana yang ditentukan. Sehingga jikalau suatu hari nanti Bapak Ibu akan mendengar kabar, misalnya saya ternyata terjangkit virus corona, maka saya akan mengetahui inilah bagian yang ditentukan bagi saya. So what should I do? Dan dengan hikmat yang sama, saudara-saudaraku, akhirnya kita akan mencoba untuk memahami bagaimana seharusnya memahami janji Allah di dalam Mazmur pasal 91 ini. Secara singkat, saudara-saudaraku, ada dua cara yang bisa saya kumpulkan bagaimana kita seharusnya memegang janji di dalam Mazmur pasal 91. Yang pertama, kita memegang janji di dalam Mazmur pasal 91 sambil kita mengingat bagian Alkitab yang lain. Jadi kita melihat ayat-ayat di dalam Mazmur pasal 91, tetapi kita juga mengingat. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman Alkitab yang menyeluruh. Dan Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi teladan yang tepat untuk ini. Sekali lagi ketika dia dijumpai oleh iblis, dia tidak mengoreksi penafsiran itu, tetapi Tuhan melengkapi dengan bagian Alkitab yang lain. Artinya kita tidak boleh berfokus pada satu ayat saja, tetapi juga kita harus memiliki pemahaman yang Alkitab yang menyeluruh. Dan Tuhan mengikut sertakan pada saat itu Ulangan pasal yang ke-6 ayat 16.
mencobai Tuhan Allahmu. Jadi prinsip yang sama saudara-saudara kita bisa pakai ketika kita mencoba untuk menerima janji di dalam Mazmur 91. Ketika kita melihat Mazmur pasal 91, harusnya kita juga membuka perbendaharaan Alkitab kita dan kita mengingat bagian-bagian yang lain. Dan saya berikan misalnya contoh. Kita juga harus mengingat Matius pasal 24. Apa itu Matius pasal 24 saudara-saudaraku? Yaitu adalah perkataan penjelasan Tuhan kita mengenai permulaan penderitaan di akhir zaman. Beberapa daripada kita ketika mendengar kata akhir zaman, antenanya langsung naik dan kecurigaan yang mulai muncul. Tapi saudara-saudaraku, ketika Tuhan menjelaskan itu berarti itu bisa kita percaya. Dan Tuhan mengatakan saudara-saudaraku bahwa pada zaman akhir itu akan ada banyak deru perang, akan ada banyak gempa bumi, akan banyak malapetaka, dan pertanyaan kita adalah di mana orang-orang Kristen pada saat itu? Apakah kita berani mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan mengalami gempa? Apakah kita berani mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan mengalami sebuah deru perang seperti itu? Ternyata Tuhan mengizinkan orang-orang percaya juga masuk di dalam seluruh peristiwa itu. Dan bagaimana ketika kita juga mengingat bagian di dalam kitab Wahyu, dan saya membagikan sedikit dari Wahyu pasal yang ke-13. Sambil kita mengingat Mazmur pasal 91, kita juga mengingat misalnya Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 13 ayat 10 mengatakan demikian, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Apakah ini berlaku kepada orang-orang percaya? Perkataan berikutnya menegaskan, yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi Alkitab sudah berani mengatakan bahwa ada kemungkinan orang-orang kudus akan mengalami sebuah bahaya itu. Yang dibutuhkan di sini adalah ketekunan. Yang dibutuhkan di sini adalah hikmat. Bagian mana yang ditentukan bagi saya? Yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa menerima janji-janji dalam Mazmur pasal 91? Dan ini menjadi bagian yang penutup dari khotbah renungan kita pada pagi ini. Yang kedua, kita bisa menerima janji-janji Mazmur 91 ini tanpa mencurigai Allah. Lihatlah janji-janji dalam Mazmur pasal 91, tetapi jangan mencurigai Allah. Maksudnya apa? Saudara-saudaraku, ketika saya melihat banyak keresahan dan pergumulan di antara orang-orang percaya, kalau boleh sebenarnya pertanyaan daripada orang-orang percaya, bukanlah apakah Mazmur pasal 91 dapat diyakini? Pertanyaannya bukan itu. Tetapi pertanyaan dari orang-orang Kristen adalah, jikalau Mazmur pasal 91 ternyata tidak terjadi dalam hidup saya, lalu bagaimana? Apakah pikiran saya akan berubah? Apakah pandangan saya terhadap Allah akan berubah? Ada satu anak kecil dari sebuah jemaat usia kira-kira kelas 4 SD dan berani mengajukan suatu pertanyaan yang polos. Dia bertanya, Pak, Bu, apakah Tuhan akan melindungi saya dari virus corona ini? Saya yakin beberapa daripada kita orang dewasa memiliki pertanyaan itu. Apakah Tuhan akan melindungi saya dari virus corona ini? Jika ya, terus bagaimana? Jika tidak, terus kenapa? Motivasi di dalam hati anak kecil itu siapa yang tahu? Mungkin dia takut akan kematian, atau mungkin dia memiliki dilema moral di dalam hatinya. Sesuatu yang sebenarnya dia tidak ungkapkan, tetapi itu pertanyaan yang mendasar. Dan sebenarnya pertanyaannya adalah, jika saya terjangkit virus corona, apakah itu berarti Allah itu jahat? Jikalau Mazmur pasal 91 ini tidak tergenapi dalam hidup saya, apakah itu berarti Allah itu jahat? Ini
Ini adalah pencobaan yang diberikan kepada kita dalam merenungkan hal ini. Dan saudara-saudaraku, menarik sekali ketika kita melihat Mazmur pasal 91 ini diletakkan di antara dua pencobaan. Dua pencobaan kepada dua Adam. Tadi kita sudah melihat. Yang pertama adalah pencobaan kepada the greater Adam di perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang dicobai iblis dengan cara mengutip firman Tuhan. Dan sang Mesias Tuhan kita Yesus Kristus itu menang. Bagaimana dia menang? Kita tahu dengan cara dia memiliki pemahaman Alkitab yang menyeluruh. Tetapi ribuan tahun yang sebelumnya, saudara-saudara, the first Adam dicobai oleh iblis dan dia kalah. Apa menjadi kunci kekalahannya? Apa menjadi kunci kegagalannya? Banyak daripada kita berkata karena dia tidak memahami firman Allah. Saya juga berpikir seperti itu. Tetapi setelah saya merenungkan baik-baik, saudara-saudara, kekalahan Adam yang pertama ketika dicobai oleh iblis adalah karena dia ternyata mencurigai Allah. Di dalam Kejadian pasal ketiga kita melihat bagaimana peristiwa jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa itu. Kita tahu di dalam Kejadian pasal ketiga ayat 4 sampai dengan kelima, iblis itu mendatangi Hawa dan dia berkata kepada Hawa, bukankah Allah memerintahkan ini dan itu? Tetapi kemudian dia mengcounter jawaban Hawa dan dia mengatakan, sekali-kali tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi dia berkata, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Gimanakah ada pada waktu itu, saudara-saudaraku? Dia dikatakan bersama-sama dengan Hawa. Lalu ketika iblis mengatakan hal itu, apa yang dipikirkan oleh Adam? Dia tahu dia bisa membandingkan, karena di pasal yang kedua, saudara-saudaraku, Allah memberikan larangan yang sama, tetapi Adam kemudian berkata, bagian ini kenapa saya tidak dengar daripada Allah? Kita bisa imajinasikan seperti itu. Kenapa yang ini tidak pernah saya ketahui? Kenapa Allah menyembunyikan hal ini? Ternyata ketika memakan buah itu katanya saya akan menjadi seperti Allah dan saya akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Kenapa bagian ini tidak dikatakan secara jujur kepada saya? Dia mencurigai Allah. Seandainya Adam yang pertama tidak mencurigai Allah, maka dia akan menepis perkataan iblis dan dia akan mengoreksinya bahwa itu salah. Tetapi dia tidak menepis perkataan itu karena dia sesungguhnya sudah mencurigai Allah. Dan saudara-saudara, ketika kita melihat ini, dalam situasi yang berkembang pada saat ini, banyak orang Kristen tidak siap untuk melihat hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Kita sudah memiliki konsepsi pemikiran kita sendiri tentang Allah. Kita tahu gambaran seperti apa yang kita inginkan tentang Allah. Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang sedia untuk menolong senantiasa. Tetapi mungkin pada saat ini yang kita pahami baru 30 aspek dari Allah. Padahal semuanya ada ribuan yang lain yang belum pernah kita selidiki. Dan ketika realitas yang kita hadapi saat ini berbeda dengan konsep pemikiran kita akan Allah, maka kita mulai mencurigai Allah. Ketika realitas yang kita terima, saudara-saudaraku, berbeda dengan apa yang dijanjikan Allah, maka banyak orang Kristen menjadi murtad. Apakah kita siap, saudara-saudaraku, untuk melihat sisi-sisi yang baru yang ternyata dari Allah? Mazmur pasal 91 menyingkapkan satu sisi dari aspek kepribadian Allah. Mari kita juga berani untuk melihat aspek-aspek yang lain yang disingkapkan di dalam bagian Alkitab. Ini sesuatu yang dilematis. Dan dilema ini juga dihadapi oleh orang-orang percaya di segala zaman.
Salah satunya saudara-saudaraku adalah C.S. Lewis. Kita mungkin mengenalnya sebagai seorang penulis The Chronicles of Narnia. Kita juga mengenalnya sebagai penulis buku teologi yang terkenal Mere Christianity, karena dia memang anak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dia menikah dengan seorang janda, dan ternyata janda itu mengidap kanker. Dan dia berharap sungguh bahwa istrinya bisa sembuh, tetapi Tuhan berkehendak lain. Dan pada suatu hari istrinya akhirnya meninggal. Dan dia tidak siap untuk menghadapi kedukaan itu. Dia harus melalui sebuah masa turbulensi dalam hidupnya, tapi akhirnya dia berhasil lalui. Dan setelah dia berhasil lalui, saudara-saudaraku, kemudian dia merenungkan kembali apa yang dialaminya pada saat itu. Dan dia berkata, bahaya yang sesungguhnya, saudara-saudara, bahaya yang sesungguhnya bukanlah dia akhirnya tidak percaya lagi kepada Allah. Bukan. Bahaya yang sesungguhnya bukanlah dia menjadi murtad pada saat itu. Bukan. Tetapi bahaya yang sesungguhnya katanya adalah mengambil kesimpulan yang saya tidak siap. Bukan saya akan berkata bahwa Allah itu tidak ada, tetapi kesimpulan yang saya dapatkan, ternyata Allah itu seperti itu. Karena dia melihat satu sisi yang belum pernah dia lihat dari Allah. Saudara-saudaraku, masa-masa ini adalah masa-masa ketika pengenalan kita akan Allah itu akan mengalami goncangan. Masa-masa ini, saudara-saudaraku, adalah masa-masa ketika kita melihat Mazmur pasal 91 dan benar-benar kita akan menyelidiki apakah itu adalah bagian yang diperuntukkan bagi kita, atau ternyata bagian yang lain dari Alkitab diperuntukkan bagi kita. Tetapi saya percaya, saudara-saudaraku, bahwa virus corona ini suatu saat vaksinnya akan ditemui. Mungkin dalam beberapa minggu, mungkin dalam beberapa bulan. Dan ketika itu ditemukan, maka itu juga akan diimpor ke Indonesia. Dan segera badai ini semua akan berlalu. Tetapi saudara-saudaraku, sampai pada saat ini saya belum pernah menemukan ada vaksin bagi virus mencurigai Allah. Jangan kita menjadi yang pertama untuk menderitanya. Mari kita berdoa. Siapakah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang begitu ajaib untuk dikenal oleh pikiran kami manusia. Engkau yang berdiam di dalam kekekalan, Engkau yang telah menyatakan kasih dan kemuliaan dan karakter dan kepribadian-Mu melalui Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Dan di dalam seluruh perjalanan hidup kami yang fana ini di dunia, kami mencoba untuk mengenal Engkau. Dan kami menyadari ya Tuhan kami, bahwa sekalipun kami berusaha untuk mengenal Engkau, Engkau tetap masih memiliki banyak aspek yang belum kami pahami. Dan khususnya misteri mengenai Engkau paling terlihat di dalam masa-masa krisis ini. Kami bersandar kepada pengertian daripada-Mu. Kami mohon pertolongan akan Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat ya Allah kami, untuk tahu mengetahui apa yang sebenarnya Engkau inginkan untuk kami kerjakan pada masa-masa ini. Apakah pada masa ini kami sebenarnya diharapkan untuk masuk ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi terang, atau mungkin bagian di antara kami adalah kami harus rebah di rumah sakit dan bergumul dan sambil mengenal Engkau lebih lagi. Kami tidak tahu. Tapi kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami tahu ya Bapa bahwa Engkau melakukan segala sesuatu demi untuk mendatangkan kebaikan bagi umat pilihan-Mu. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi pemerintah, dari pemerintah pusat bahkan sampai pemerintah daerah. Engkau yang tahu mereka dengan tulus hati hendak menolong orang-orang yang kesusahan, tetapi mereka kekurangan sumber daya, mereka kekurangan hikmat. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka, tolong mereka
agar mereka dapat membantu, menolong banyak orang di Indonesia ini melalui masa-masa yang sukar, agar mereka dapat menyembuhkan banyak orang sebagaimana yang Kau kehendaki untuk disembuhkan. Dan tolong kami sebagai tubuh Kristus yang berjalan di muka bumi ini, dengan hikmat daripada-Mu, dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, biarlah kami pada saat-saat ini, saat-saat di mana kami justru paling dibutuhkan untuk menjadi saksi Kristus, biarlah kesaksian kami menjadi kesaksian yang berdampak, secara tatap muka maupun secara daring online. Tuhan yang berkenan untuk memakai cara ini, dan biarlah kami bertanggung jawab untuk melakukannya dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, ibadah kita mendekati akhir, tetapi marilah kita untuk menaikkan satu pujian yang sekali lagi mengingatkan kita akan ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi ini. Kita menyanyikan lagu yang berjudul On Eagle's Wings. Mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang baru mendengarkan lagu ini, kita akan belajar sama-sama. On Eagle's Wings. Hallelujah.
tutup dengan doa berkat. Puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan, tetap kami naikkan di dalam krisis dunia pada saat ini dan seluruh krisis yang masih akan terjadi. Sembari mata kami tetap memandang kepada tahta kasih karunia-Mu yang tetap kokoh dan tidak tergoncangkan sekalipun dunia ini bergoncang. Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan, dan berkatilah kami menurut belas kasihan-Mu yang termasyhur itu. Saudara-saudaraku, diberkatilah Engkau dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberkati keluargamu, memberkati semua kesaksianmu, dan apapun yang kau kerjakan baik di dalam rumah maupun di luar rumah, Dia akan memberkati engkau dengan hikmat-Nya yang menuntunmu untuk mengambil keputusan. Dia juga akan memberikan kepadamu keberanian untuk engkau tahu melangkah ke depan. Selesai, bubarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus-Nya menyertai-mu sampai selama-lamanya. Amin.